Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmalia Safitri dengan NIM 22521088 dan juga rekan saya Radi Faristino dengan NIM 22521102. Kami dari jurusan Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Di sini kami akan memaparkan tentang materi yang telah kita diskusikan, yakni salah satu jenis energi bersih dan terbarukan, yakni energi limbah atau yang dikenal dengan waste to energy. Yang pertama ada apa itu limbah? Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan atau proses produksi, baik yang berasal dari aktivitas domestik, rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan lainnya, yang sudah tidak memiliki nilai guna secara langsung dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Sampah organik itu ada di Indonesia mencapai hampir 40% dan sampah rumah tangga itu hampir mencapai 44%. Kemudian, pengertian dari energi limbah sendiri atau waste to energy adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan teknologi yang dapat mengubah limbah organik yang tidak lagi dapat didaur ulang menjadi wujud energi yang dapat dipergunakan antara lain berupa panas atau uap dan listrik. Teknologi ini merujuk pada teknologi insinerasi, yakni proses pembakaran limbah pada suhu ultrahigh sehingga dapat menghasilkan energi. Nah, yang selanjutnya ada teknik waste to energy. Di antara berbagai metode yang tersedia, terdapat 4 teknik yang paling sering atau paling umum digunakan karena efisiensi dan aplikasinya yang luas. Yang pertama itu ada gasifikasi, yang kedua ada fermentasi anaerob, yang ketiga ada insinerasi, dan yang keempat ada produksi refuse derived fuel. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan manfaat energi limbah atau waste to energy sendiri, yaitu mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, yakni dengan mengolah limbah di fasilitas WTE, emisi metana dari limbah yang terurai di TPA dapat dikurangi secara drastis. Kemudian manfaat yang kedua, yakni menghasilkan energi terbarukan, di mana proses WTE menghasilkan energi dalam bentuk listrik atau panas yang dapat digunakan untuk kebutuhan industri atau rumah tangga, kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, yang selanjutnya, yakni mengurangi volume sampah di TPA. Teknologi WTE sendiri dapat mengurangi volume sampah hingga 90%, sehingga memperpanjang usia operasional dari TPA dan mengurangi kebutuhan lahan baku untuk pembuangan sampah. Untuk manfaat yang keempat adalah manfaat ekonomi lokal. Fasilitas BTE menciptakan lapangan pekerjaan di sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan mengurangi biaya operasional jangka panjang bagi pemerintah kota dalam pengelolaan limbah. Yang selanjutnya ada mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Implementasi WTE dapat mempercepat pencapaian SDGs 2030, khususnya tujuan ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga belas ada penanganan perubahan iklim. Kemudian kita beralih ke dampak negatif dari waste to energy sendiri, yaitu mencakup tentang residu-residu. Residu sendiri dijabarkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama padat, gas, dan juga cair. Di mana dampak negatif dari fasilitas WTE sendiri dengan insinerasi adalah masih tersisanya residu dari proses pembakaran limbah. Oleh karena itu, residu hasil pembakaran perlu diberi penanganan khusus supaya tidak mencemari lingkungan. Yang selanjutnya ada dampak lingkungan dari penggunaan waste to energy. Yang pertama dari resiko toksik dan kesehatan, emisi logam berat dan senyawa berbahaya seperti kromium, heksavalen, dan dioksin dapat menyebabkan risiko kanker dan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada pencemaran udara dan tanah, emisi logam berat dan senyawa berbahaya seperti kromium, heksavalen, dan dioksin dapat menyebabkan risiko kanker dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga ada dampak sosial yaitu mengurangi konflik pengolahan sampah. WTE juga menimbulkan isu terkait kondisi kerja dan tata kelola sosial yang harus diperhatikan. Kemudian, tantangan dari penggunaan teknologi WTE di Indonesia menawarkan solusi pengelolaan sampah yang inovatif.
Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah contoh-contoh dari tantangan utama, yakni yang pertama, biaya investasi dan operasional tinggi. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas WTE memerlukan dana yang cukup besar yang menjadi hambatan utama internasional atau implementasi. Kemudian yang kedua, kualitas sampah tidak konsisten, itu artinya tingginya kadar air dan juga rendahnya nilai kalor sampah domestik di Indonesia menyulitkan proses pengelolaan energi secara efisien. Kemudian yang ketiga, regulasi dan tata kelola belum matang, kurangnya standar teknis, tumpang tindih kewenangan, dan juga belum adanya NSPK yang jelas menjadi tantangan atau kendala kebijakan WTE. Kemudian yang terakhir, adanya penolakan sosial atau NIMB dan isu lingkungan. Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak polusi dan kesehatan seringkali menimbulkan resistensi terhadap pembangunan fasilitas WTE atau waste to energy. Nah, berikut merupakan saran dan solusi. Yang pertama adalah tantangannya ada biaya investasi dan operasional tinggi. Itu saran dan solusinya bisa yang nomor pertama ada berikan insentif pajak atau subsidi untuk teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, terapkan skema KPBU. Dan yang ketiga ada kembangkan WTE skala kecil menengah. Yang tantangan kedua yaitu kualitas sampah tidak konsisten. Saran solusi yang pertama ada edukasi dan insentif untuk pemilahan sampah dari sumber. Yang kedua ada tingkatkan infrastruktur daur ulang. Dan yang ketiga ada gunakan teknologi WTE yang sesuai dengan karakter sampah Indonesia. Tantangan yang ketiga ada regulasi dan tata kelola belum matang. Saran solusi yang pertama ada segera susun NSPK dan pedoman teknis nasional. Yang kedua ada tingkatkan koordinasi lintas lembaga. Dan yang ketiga ada atur pengelolaan limbah hasil WTE. Tantangan yang keempat ada penolakan sosial dan isu lingkungan. Saran yang pertama adalah lakukan sosialisasi transparan dan partisipatif, dan yang kedua diberikan manfaat ekonomi langsung ke masyarakat. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Saya dan rekan saya kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.